Kang Deddy Mulyadi alias KDM geruduk KPK. Ini emang agak lain, ini gubernur gue ini. Agak lain, ini Bapak Aing emang. Bayangin, ada pejabat datang ke KPK, bukan karena ditangkap, tapi minta didampingi supaya anggaran rakyat nggak dikorup. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya akan menampilkan kabar-kabar terbaru dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ada video-video dari netizen yang mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan responnya terhadap Gubernur Jawa Barat ini. Seperti apa beritanya? Kita langsung tonton bersama. Let's go. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Yang pertama, program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu berupa belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan raya, bukan perjalanan dinas. Sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun. Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga. Kang Deddy Mulyadi alias KDM geruduk KPK. Ini emang agak lain, ini gubernur gue ini. Agak lain, ini Bapak Aing emang. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Biasanya para pejabat itu menghindari KPK. Lah ini gubernur Jawa Barat, buset, nyamperin. Kang Deddy, ini udah kejauhan Kang Deddy, beneran kejauhan Kang Deddy. Semoga Kang Deddy dan keluarga selalu dilindungi sama Allah, sama Tuhan. Kita ini hidup di negara, kalau ada orang jujur, orang tulus, orang baik, itu malah malah dicecer gitu. Gua nggak tahu mau sampai kapan ngontenin Kang Deddy Mulyadi, karena isi FYP gua itu isinya cuman gubernur Jawa Barat, cuman Kang Deddy Mulyadi isinya. Gua pribadi itu sampai lupa program-program pemerintahan, program-program Pak Prabowo sebagai presiden, program pejabat-pejabat lain waktu kampanye itu apa aja, gua lupa. Ini kalau konsepnya begini, ya jelas makin jelas kenapa Kang Deddy Mulyadi makin banyak gak ada yang suka, makin banyak makin banyak dikritik, makin banyak dijauhi pejabat-pejabat besar, makin ini, makin itu. Aduh, ini nih penyebabnya yang kayak gini-gini nih Kang Deddy. Masalahnya pejabat-pejabat Indonesia itu kurang menyukai adanya kejujuran dan transparansi. Lah ini Kang Deddy Mulyadi di YouTube channel, di mana, wawancara mana, acara mana, ngebongkar anggaran APBD, ngebongkar lah pejabat-pejabat, ngebongkar ini, ngebongkar itu. Sekarang ngegeruduk KPK, minta anggaran Jawa Barat diawasi supaya tidak ada yang natskal-natskal, tidak ada tikus-tikus berdasi. Iki piye tah, orang ngejauhin KPK, dia malah nyamperin. Kalau pejabat-pejabat natskal sebutannya tikus berdasi, kalau Kang Deddy Mulyadi kata gua mah kucing, nyawanya banyak. Pejabat lain kalau datengin KPK itu karena kesandung kasus. Lah ini gubernur gua, gubernur Jawa Barat, Bapak Aing nyamperin KPK, minta ngawasin anggaran Jawa Barat. Emang agak lain, dari awal juga konsepnya udah agak lain ini gubernur gua. Coba yang di daerah lain, provinsi lain, gubernurnya ada nggak yang agak lain kayak bapak gua begini? Kata gua, ini ya Kang Deddy Mulyadi, lawan-lawannya kata gua keburu AFK, tahu kagak? Keburu AFK duluan. Mau ngikutin programnya Kang Deddy, keburu gengsi. Nggak diikutin tapi programnya oke, programnya bagus. Tapi ya kata gue ini mah juga kalau mau lawan Kang Deddy Mulyadi ya berat. Ini kalau yang kebiasaan makan-makannya sampai perutnya gendut dari uang hasil rakyat gitu ya, apa nggak keringet dingin? Apa nggak ketar-ketir dia orang? Jangankan pejabat-pejabat yang keringet dingin, yang ketar-ketir, lah kita yang selalu nyebut dia Bapak Aing, ibarat kata kita anak-anak online-nya dia, lah kita juga ketar-ketir, keringet dingin juga ini. Ketika pejabat-pejabat lain itu backingannya itu orang-orang tinggi, backingannya itu orang-orang kaya, orang-orang berduit gitu kan, backingannya mereka gitu. Lah bapak gue ini gubernur Jawa Barat, backingannya Allah, mantap. Kata gue ini juga gubernur Jawa Barat, kagak takut apa-apa, nggak takut apapun. Ibarat kata mah ya mau dilaporin tinggal laporin, dikritik tinggal dikritik, dibenci tinggal dibenci. Toh gue nggak makan dari uang lu juga, karena dia udah konten sendiri, hasil konten gue udah banyak. Gue fokus aja sama rakyat-rakyat gue. Ngapain gue mikirin lu orang? Tuh gubernur gue emang agak lain konsepnya. Ada tuh gue pernah nonton tuh di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, dia ngomong begitu, nggak pernah keluar negeri, nggak mau keluar negeri, ngapain? Dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Kata gue enteng bet enteng ngomongnya ya. Ketika pejabat-pejabat lain pada keluar negeri, pada mempercantik diri, dia mah kagak. Kang Deddy, saya cuma mau ngasih tahu ya, kalau hasil kerja sendiri, hasil keringat sendiri dari hasil kejujuran dan hasil kerja keras, nggak apa-apa loh Kang Deddy, sesekali menikmati hidup gitu nggak apa-apa Kang Deddy.
Kalau capek istirahat ya Kang Deddy ya, istirahat Kang. Itu juga masyarakat Jawa Barat tahu kok Kang Deddy Mulyadi pasti capek ya kan, lelah kan, istirahat gak apa-apa Kang Deddy. Bayangin, ada pejabat datang ke KPK, bukan karena ditangkap, tapi minta didampingi supaya anggaran rakyat nggak dikorup. Itulah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Langkahnya ini terkesan berani, tegas, dan bikin pejabat kotor ketar-ketir. Deddy langsung ngikat anggaran yang sering jadi ladang maling. 700 miliar buat proyek TIK yang nggak jelas dihapus. Anggaran perjalanan dinas, rapat, sosialisasi, semua dicoret. Uangnya dialihkan buat listrik rakyat, sekolah, dan jalan rusak. Kenapa respon pejabat lain? Ngamuk, nyinyir, sinis. Kenapa? Karena mereka kehilangan ATM berjamaah. Pejabat yang marah karena transparansi itu bukan pemimpin. Itu penumpang gelap yang hidup dari anggaran rakyat. Mereka takut kehilangan proyek titipan. Mereka panik karena nggak bisa lagi markup 300%. Lalu bilang demi pembangunan. Maling kalau lampu dinyalain bukan marah ke malingnya, tapi marah ke yang nyalain lampu. Itulah pejabat kita. Di mana ada gula di situ ada semut. Tapi kalau gulanya dibuang kayak Deddy Mulyadi, semut-semut itu bakal ngamuk. Sekarang mereka teriak, kenapa dipangkas? Kenapa nggak dikonsultasikan dulu? Jawabannya simpel, karena kalian bukan pengawas, kalian adalah perampok berdasi. Pejabat yang takut diaudit berarti pernah makan yang bukan haknya. Dan sekarang mereka gelisah karena skema korupsinya dibongkar dari dalam. Buat pejabat yang resah karena anggaran dibersihkan. Tenang aja, kalau kalian nggak korup harusnya kalian ikut senang. Tapi kalau kalian marah, selamat, kalian baru saja mengaku tanpa harus diperiksa. Yang takut transparansi, pasti ada yang mau disembunyikan. Kami butuh pemimpin, bukan perampok. Ya, ada kata-kata menarik ya di sini ya. Kalau Anda bukan maling, ngapain teriak ya? Kalau Anda tidak korupsi, ngapain malus marah-marah ya? Bagaimana menurut tanggapan kalian dengan melihat langkah gercepnya Kang Deddy ini ya? Takut APBD dicapluk oleh tikus-tikus berdasi, Kang Deddy langsung saja lapor KPK dan minta untuk pengawasannya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Andai kata ya, semua gubernur, semua bupati, semua pemimpin daerah berlaku, bersikap, bertindak seperti Kang Deddy Mulyadi, saya yakin selama 5 tahun Indonesia akan makmur, sejahtera, sesuai landasan dasarnya yaitu Pancasila. Saya yakin ya 1 miliar %. Kalau semuanya melakukan hal-hal positif yang dilakukan seperti Gubernur Jabar periode 2025-2030. Pasti, saya yakin. Ya, karena tindakan beliau, Kang Deddy, sangat mulia demi rakyatnya. Ini pasti. Coba tiru kalau bisa. Tiru. Sebagai orang kecil yang masih percaya pada ketulusan, saya dengar ucapan Kang Deddy Mulyadi. Kata-kata yang bukan hanya keluar dari mulut, tapi dari hati yang siap disakiti. Beliau berkata, dan saya pasang badan, pasang reputasi saya dan pasang masa depan saya demi anak-anak Jawa Barat. Saya mempertaruhkan seluruh kehidupan saya demi anak-anak Jawa Barat. teman-teman, zaman sekarang, siapa yang masih berani pasang badan untuk rakyat? Siapa yang rela dibenci demi melindungi masa depan anak-anak negeri? Kita selalu sering dibuai janji, tapi jarang sekali melihat orang yang rela kehilangan segalanya demi kita. Dan saat ada yang berani melangkah, justru banyak yang mencibir, memfitnah, dan menyerang. Tapi saya mendengar, dan saya memilih untuk percaya, karena negeri ini butuh keberanian, bukan pencitraan. Karena anak-anak Jawa Barat butuh perisai, bukan bayang-bayang yang hilang saat badai datang. Terima kasih Kang Deddy, suara Anda tidak akan kami biarkan tenggelam selama kami masih bisa bicara. Kami akan terus menerjemahkannya untuk rakyat. Beri komentar kalau hatimu ikut bergetar. Tag sahabatmu yang masih percaya bahwa pemimpin sejati itu ada. Follow akun ini untuk terus menyuarakan harapan lewat kata, suara, dan keberanian. Teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer
yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Dan semua itu didesain teman-teman, termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya, yang itu kebijakannya menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat. Oh, rakyat juga setuju-setuju aja dengan kebijakan tersebut. Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekedar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil. Padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat. Ya, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye. Ono Surano tukang baso di Lewigo. Ono Surano di Sorodot nincak di